Shalom, selamat pagi saudaraku semua. Suatu hari nanti akan ada banyak sekali orang yang akan menyesal ketika mereka ternyata dipandang Tuhan sebagai sahabat dunia, bukan sahabat Tuhan. Karena akan ada banyak sekali orang-orang yang tidak dapat memisahkan diri dari dunia. Dan orang-orang seperti itu pasti tidak layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Maka saya mengingatkan, menghimbau, mengajak kepada siapapun yang mendengarkan renungan The Message pagi hari ini untuk kita tidak bersahabat dengan dunia. Dalam 1 Yohanes 2:17 firman Tuhan berkata, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Maka kita harus memisahkan diri dari dunia ini, saudaraku. Kita harus berani memisahkan diri dari dunia. Kita harus berani melarikan diri dari dunia. Memang itu sulit, berat, sukar, tetapi Tuhan maunya begitu, saudaraku. Jadi jangan Anda dan saya mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini. Karena memang tidak ada yang kita nantikan dan kita harapkan. Kalau kita memiliki sesuatu atau mencapai sesuatu, nanti kita akan merasa lebih bahagia, lebih utuh ya. Atau biasanya lebih kalimatnya lebih aman rasanya. Nah, lebih lengkap. Kalau aku nggak punya ini, nggak punya itu, kayaknya nggak lengkap. Nah, itu saudaraku, maka kebahagiaan kita itu hanya Tuhan. Meskipun kita tidak punya ini, itu, siapapun, kita punya Tuhan. Kita bahagia, titik. Amin, saudaraku. Jadi kehormatan, kemuliaan kita hanya Tuhan. Dan itu cukup. Maka kita jalani hari demi hari dengan sukacita. Karena kita punya Tuhan. Kita tinggal di dalam Tuhan. Maka selama kita bersama dengan Tuhan, itu cukup bagiku. Kita bisa ngomong begitu. Kita tidak menantikan sesuatu yang lain yang bisa menyuntikkan kebahagiaan kepada kita. Karena yang bisa menyuntikkan kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, Tuhan saja. Maka seperti saya nih pendeta begini, saudaraku. Kebahagiaan saya harus Tuhan. Tidak boleh kebahagiaan saya karena gedung gereja, karena popularitas atau apapun. Sukacitaku Tuhan. Ketika banyak problematika hidup yang harus kita lalui, saudaraku, sebagai manusia yang kompleks dalam hari-hari hidup. Kita mau dari hari ke hari kita teliti saja dengan hidup ini. Apakah aku sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki enggak ya? Aku sudah melakukan apa yang Dia rencanakan dalam hidupku apa tidak ya? Itu saja. Dan kita berjuang untuk menggeluti, memahami, meneliti sedetil-detilnya maunya Tuhan. Konsentrasi kita di situ saja. Nanti urusan Tuhan, bonus kita mau dibawa kemana? Kalau Anda terkenal, bonus dari Tuhan, Anda tidak hilang tetap. Kalau Anda diberkati secara finansial, Anda jadi kaya secara material, bonus dari Tuhan, Anda tetap gak hilang sama Tuhan. Ngerti gak saudaraku? Jadi fokusnya ke Tuhan. Jadi kebahagiaan kita penuh. Suatu hari nanti popularitas kita diambil sama Tuhan kembali pun kita gak masalah. Kita gak ada kesedihan atau luka atau apapun. Kenapa? Kita gak kecewa. Kenapa? Karena memang fokusnya ke Tuhan. Lah itu yang mau saya ajak kepada pendengar renungan The Message sampai di leveling itu, saudaraku. Dan kita harus serius melakukan hal ini. Jangan terikat dengan apapun kesenangan dunia yang menyusup ke dalam pikiran, hati, dan jiwa kita. Amin, saudaraku.
Kita harus arahkan semua ke Tuhan. Caranya gimana, Pastor? Dari hal-hal kecil semua dibawa ke Tuhan. Aku hari ini bekerja untuk Tuhan. Tujuanku bekerja untuk Tuhan. Aku melayani di gereja lokalku, tujuannya untuk Tuhan. Aku melakukan semuanya untuk Tuhan. Apapun itu untuk Tuhan. Dari hal kecil, aku menikah untuk Tuhan. Aku kasih kepada pasanganku karena aku mengasihi Tuhan. Aku mengampuni pasanganku karena aku mengasihi Tuhan. Itu orang yang sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan, belajar dari hal-hal kecil. Sehingga kebahagiaan, sukacitanya mulai diputar arah untuk Tuhan. Di dalam Tuhan dan dari Tuhan. Amin, saudaraku. Dunia boleh makin cantik, makin menarik. Dunia boleh semakin memberikan banyak hal untuk bisa memukau kita. Tapi kita pandang Tuhan dan kita melihat bahwa Tuhan lebih indah dari segala sesuatunya di bumi ini. Wah, itu susah tapi bisa. Sampai kau bisa berkata begini, yang saya rasakan ya, hambar semuanya. Kalau masakan itu udah gak ada rasa lagi. Kita harus begitu sama dunia. Ada, puji Tuhan. Gak ada, puji Tuhan. Coba saudaraku, yang saya katakan ini bukan omong kosong, bukan hanya teori, saya sudah praktek. Anda coba lakukan itu. Sampai Anda punya di leveling, ada puji Tuhan, tidak ada puji Tuhan. Maka ketika dunia tawarkan berbagai kesenangan untuk menyimpangkan fokus kita nggak terusik lagi. Fokus kita nggak terdistrak lagi. Karena kita punya konsep ada puji Tuhan, tidak ada tetap puji Tuhan. Maka kalimat ini boleh saya katakan kita harus sampai menjadi Kristen-Kristen yang ekstrim, saudaraku. Amin. Ya. Kita mau sepenuh-penuhnya hanya mengarahkan diri kepada Tuhan, kepada kerajaannya. Maka di situ kita belajar melakukan kehendak Allah dalam segala hal. Nah, kita mulai teduh, terus tenang, mulai cek pelan-pelan dalam setiap hari hidup kita, semua lini hidup kita. Di reset ulang, kasih ke Tuhan semua. Sudah belum aku lakuin kehendak Allah? Oh belum. Dulu aku menikah kenapa ya? Oh karena menikah aku karena hanya karena aku suka sama istriku ini atau sama suamiku ini. Ternyata bukan untuk Tuhan. Sehingga kalau karena aku suka, karena aku cinta, karena aku senang sama suamiku atau sama pasanganku, ternyata ketika dia mengecewakan aku hari ini, hancur hidupku. Maka sekarang dirubah. Aku menikah karena untuk Tuhan. Untuk melakukan kehendak Allah. Artinya apa? Aku menikah untuk menolong pasanganku untuk kembali ke rancangan Allah semula. Dan menolong diriku untuk kembali ke rancangan Allah semula. Dan menolong anak-anakku, menantuku, cucu-cucuku kembali ke rancangan Allah semula. Maka ketika mereka mengecewakan aku sekalipun, aku tetap fokus ke Tuhan. Dan aku tidak remuk dan tidak terdistrak dengan semuanya itu. Ngerti gak saudaraku? Itu poinnya. Kalau kau dan saya lakukan ini dengan benar, kita akan memiliki tepuk tangan Tuhan atas hidup kita. Dan orang-orang begitu biasanya sudah memiliki kerinduan bertemu Tuhan. Mereka sudah hambar sama dunia. Mereka bisa berkata, gak menarik lagi. Itu buat orang dunia ngomong, omong kosong, masa bisa begitu. Coba nanti Anda kalau praktekin terus ya, pelan-pelan. Omongan saya benar gak? Coba praktekin. Betul, tidak ada lagi yang kusisakan selain untuk Tuhan. Maka kita bisa berkata, aku tidak punya apa-apa. Aku cuma punya Tuhan. Aku hanya merindukan Tuhan. Aku hanya merindukan kerajaan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas diriku, Allahku. Itu, coba saudaraku. Coba orang begitu, ya, kalau berani begitu, ya, kita mau berjuang sampai di situ. Anda mau berjuang sampai di situ. Dengerin baik-baik. Anda gak akan jujur dengan hidupmu.
Kau mau diberi kekuasaan seperti apapun, kau akan tetap lurus. Karena apa? Karena fokusmu Tuhan. Pasti jujur, pasti tidak sembarangan hidup. Memang orang-orang begini gak dipakai di dunia. Tapi gak apa-apa. Kita akan berkenan di hadapan Allah. Di kekekalan. Kita lebih terkenal dibanding di bumi ini. Gak masalah. Maka sungguh-sungguhlah bersedia untuk hidup dalam kehormatan di pemandangan Allah. Maka Roh Kudus pasti akan menolong kau dan saya. Roh Suci itu akan menuntun kita dari tahap ke tahap sampai kita sungguh-sungguh dapat memiliki kehidupan yang wangi baunya di hadapan Allah. Karena sedikit sekali orang hari ini yang mengaku Kristen itu benar-benar seperti ini, saudaraku. Mempersembahkan, aku segenap hidup untuk Tuhan. Bohong. Kamu masih hitungan sama Tuhan. Gak usah ngomong uang deh. Tenagamu aja kau hitungan. Waktumu loh buat doa ketemu Tuhan, kamu hitungan. Apalagi harta dunia. Apalagi soal uang. Karena banyak orang cinta uang. Uang itu segalanya. Maka ketika banyak orang Kristen berkata, kaulah segalanya. Bohong. Uang segalanya banyak kan. Kehormatan segalanya. Harga diri segalanya. Maka tidak berani mempersembahkan hidup tanpa batas sama Tuhan. Itu loh kekristenan hari ini. Semua diplomatis di mulut saja. Tetapi tidak pernah sungguh-sungguh. Orang Kristen yang benar ya saudaraku. Filosofi hidupnya adalah serigala punya liang. Burung punya sarang. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu filosofi hidupnya. Itu yang saya hajar dalam diri saya tiap hari, tahu gak saudaraku? Itu harusnya menjadi rema untuk kita semua. Artinya apa? Tidak ada kesenangan lagi selain Tuhan. Semua hal hidup kita harus diabadikan untuk Dia, untuk Bapa, untuk Elohim Yahweh. Maka jejak Yesus itu harus kita ikuti. Jejak juru selamat kita harus kita ikuti. Sampai kita lelah. Sampai kita habis-habisan. Tidak apa-apa. Roh Kudus akan mentop up kekuatan kita lagi. Amin saudaraku. Jangan hitungan sama Tuhan. Kenapa sih kamu gak berani bayar hidupmu dengan sungguh sama Tuhan? Kalau kita cari duit aja sampai mati-matian begitu. Tapi cari Tuhan kita gak berani mati-matian. Sekali lagi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Milikilah mental kau tidak punya apa-apa selain Tuhan. Supaya engkau tidak bisa bermegah dalam hal apapun dalam hidup ini. Dengar, Tuhan kita itu majikan kita. Kalau hari ini kita diberi banyak, apapun itu, baik ilmu, kepandaian, apalagi harta, apapun itu, ingat, yang diberi banyak dituntut banyak. Maka kita harus benar-benar bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan dalam hidupku Tuhan setiap hari, sehingga hidup kita selalu tepat di pemandangan Allah. Sehingga kalau kita hidup dalam ketepatan, maka suatu hari nanti Tuhan akan menyambut kita dan berkata begini, berhentilah dari lelahmu nak. Masuklah dalam perhentian Tuhanmu ini. Perkataan itu saudaraku yang harus kita tunggu. Dan itu hanya untuk orang-orang yang sudah berjuang bagi Tuhan Yesus. Renungkan ini dan selamat pagi saudaraku. Tuhan memberkati hidupmu. God bless you.